Dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah perekonomian Indonesia. Sebelumnya mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan berkumpul di Zoom di siang hari yang cerah ini. Nah, terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Jenny Septarita selaku dosen pengampu dan kawan-kawan seperjuangan. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Rehan Panza. Kemudian ada Diva Tricaya, Purja Salvina, Asral, Mareta Nadila, Sri Amelia, Raihan Alshifa, Nadia Fitri, Eliana, dan Akbar Eka Prayoga. Kemudian materi mengenai masa penjajahan Belanda akan disampaikan oleh Diva Tricaya Prameswari. Pada Diva, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Revan. Nah, jadi untuk yang pertama ada masa penjajahan Belanda. Di masa penjajahan Belanda ini, seorang negarawan Belanda bernama Johan van Oldenbarnevelt yang dikategorikan sebagai negarawan terpintar dan serba bisa, memprakarsai pendirian sebuah perusahaan Hindia Belanda yang bernama VOC pada awal abad ke-16, tepatnya pada 20 Maret 1602. Lanjut. Jadi VOC diberikan hak khusus yang dinamai oktroi pada masa itu. Di antaranya adalah hak mencetak uang, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, hak menyatakan perang dan damai, hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri, serta yang terakhir adalah hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja. Nah, jadi hak-hak yang tertera di sini seakan-akan melegalkan keberadaan VOC sebagai penguasa Hindia Belanda. Tapi bukan berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai oleh VOC. Buktinya apa? Kenyataannya di tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor yang sesuai dengan permintaan pasar di Eropa saja, yaitu rempah-rempah. Lanjut. Nah, di akhir abad ke-17, VOC bubar dikarenakan oleh beberapa faktor seperti penggunaan tentara sewaan untuk perang yang kerap kali dilakukan oleh pegawai VOC, pembagian dividen kepada para pemegang saham walaupun kas mereka tengah defisit, dan yang parahnya lagi adalah korupsi yang dilakukan oleh internal VOC itu sendiri. Lalu berlanjut ke kultur stelsel atau sistem tanam paksa yang ada atas inisiatif Van den Bosch yang diberlakukan mulai tahun 1836. Semua setuju bahwa kultur stelsel atau sistem tanam paksa ini merupakan sistem yang tak bermoral dan tak berperi kemanusiaan dengan tujuan profit keuangan Belanda pastinya. Tujuan utamanya adalah mentransformasi Pulau Jawa dan luar Jawa menjadi eksportir pasar dunia besar-besaran untuk produk-produk agraria, yaitu komoditi seperti kopi, gula indigo, tembakau, teh, lada, kayu manis, dan lain-lain yang dihasilkan dari wilayah di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Purjah Salpina. Periode kolonialisme. Masa penjajahan Portugis. Masa penjajahan Portugis memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawanan dari rakyat terhadap Portugis.
karena komoditi rempah-rempah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Dengan demikian, kondisi perekonomian Indonesia berada dalam bayang-bayang Portugis. Sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat menjadi bagian dari eksploitasi Portugis. Next. Masa penjajahan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1962. Penjajahan Belanda berlangsung kurang lebih 360 tahun. Dalam masa penjajahannya, Belanda melakukan berbagai perubahan kebijakan dalam hal ekonomi. Salah satunya dengan dibentuknya Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC. Next. Masa penjajahan Inggris. Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir 2 abad diterapkan oleh Belanda dengan menerapkan land rent atau pajak tanah. Sistem ini sudah berhasil di India dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan land rent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Next. Masa penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3,5 tahun. Dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Adapun kebijakan ekonomi pada zaman penjajahan Jepang terdiri atas perluasan area persawahan dan pengawasan pertanian dan perkebunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abstrang. Masalah kesenjangan. Masalah kesenjangan adalah salah satu masalah serius yang melanda perekonomian Indonesia. Hal itu tidak hanya tampak pada kesenjangan antar golongan pendapatan. Kesenjangan antara sesama pelaku ekonomi pun cenderung semakin mencolok. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat, yaitu tingkat pendidikan, jenis kelamin, tingkat pendapatan, keadaan rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan kekayaan, jabatan dalam organisasi, dan aktivitas ekonomi. Next. Terdapat kesenjangan ekonomi antara masyarakat pribumi dan non-pribumi. Dualisme perekonomian, yaitu adanya dua sistem ekonomi yang berbeda dan berdampingan kuat, yaitu antara sistem ekonomi tradisional dan modern. Yang kedua, perbedaan ekologi, yaitu Indonesia antara Outer Iceland. Dan yang terakhir ada hubungan dengan negara maju, yaitu hubungan dekat dan belum berhubungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raihan Asyifa. Baiklah, ini ada mengenai kesenjangan sosial ekonomi, yaitu suatu ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, di mana kondisi ekonomi akan menimbulkan dampak sebuah perbedaan yang signifikan di antara masyarakat di daerah tertentu dan dalam waktu yang tertentu. Kemudian ada faktor-faktor yang terjadinya kesenjangan ekonomi sosial. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial. Yang keempat, pencemaran lingkungan alam. Yang kelima, biaya pendidikan mahal. Keenam, tingginya pengangguran. Ketujuh, lahirnya ideologi kapitalis. Yang kedelapan, hilangnya asas gotong royong. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar Eka Prayoga. Pada masa kemerdekaan, setelah menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945, perjalanan ekonomi Indonesia tidaklah mulus. Masih banyak rintangan yang harus dihadapi oleh pemerintah saat itu. Hal ini karena sistem ekonomi Indonesia yang sudah diajarkan sebelum merdeka berhenti dan membutuhkan arah yang baru. Mulai dari perkebunan yang pernah jadi andalan, pertanian yang pernah swasembada pangan,
Saat itu sangat merosot tajam dan sempat terjadi kelangkaan pangan. Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh beberapa kebijakan. Yang pertama, pinjaman nasional. Kedua, konferensi ekonomi. Ketiga, rencana 5 tahunan Casino Plan. Keempat, keikutsertaan swasta dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Dan yang kelima, sistem ekonomi gerakan Benteng dan ekonomi Alibaba. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Amelia. Selanjutnya yaitu sejarah perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Jadi perkembangan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan mulai masa pemerintahan Presiden Soekarno yang dikenal dengan zaman Orde Lama yang dimulai pada tahun 1945 sampai dengan 1965. Jadi Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno bersikap anti bantuan asing dan berorientasi ke dalam. Soekarno menyatakan bahwa nilai kemerdekaan yang paling tinggi adalah berdiri di atas kaki sendiri atau yang biasa disebut dengan berdikari. Soekarno tidak menghendaki adanya bantuan luar negeri dalam membangun perekonomian Indonesia. Tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa ini menandai mulai aktifnya kembali pasar modal Indonesia, didahului dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 13 tanggal 1 September 1951 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang bursa. Pemerintah Republik Indonesia membuka kembali Bursa Efek di Jakarta pada tanggal 31 Juni 1952 setelah terhenti selama 12 tahun. Jadi adapun ciri-ciri yang bisa kita lihat pada masa Orde Lama yaitu keadaan ekonomi mengalami stagflasi atau stagnasi dan inflasi. Kegiatan sektor pertanian dan sektor industri manufaktur relatif terhenti karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Tingkat inflasi sangat tinggi, mencapai lebih dari 300 sampai 500% per tahun. Selanjutnya banyak terjadi konflik politik untuk merebut kekuasaan di antara sejumlah partai. Hal ini disebabkan oleh jumlah partai yang cukup banyak. Dan juga adanya usaha untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing yang dulunya milik pemerintah Belanda. Selama periode 50-an, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisme, serta yang mendominasi pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersil. Akhir 1965 terjadi kudeta dari PKI yang juga merubah sistem ekonomi Indonesia dari pemikiran sosialisasi ke semi kapitalis. Selanjutnya ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Yang pertama, program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman pada bulan Juli 1946. Yang kedua, upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India. Yang ketiga, Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang keempat, pembentukan Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi pada tanggal 19 Januari 1947, rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA pada tahun 1948, mengalihkan tenaga bekas Angkatan Perang ke bidang-bidang produktif. Yang terakhir ada Casino Plan yang intinya mengenai usaha swasembada dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan ini diharapkan perekonomian akan membaik. Next. Selanjutnya ada kondisi perekonomian pada masa Orde Lama. Jadi hampir seluruh program ekonomi pemerintah Soekarno kandas di tengah jalan. Hal itu disebabkan yang pertama,
situasi politik yang diwarnai manuver atau sabotase, terutama dari kelompok-kelompok kanan atau Masyumi, PSI, dan Tentara Angkatan Darat yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional. Yang kedua, pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional yang berakibat jatuh bangunnya kabinet, tidak memberikan kesempatan kepada Soekarno dan kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Yang terakhir, yang paling pokok, yaitu berjuasi dalam negeri atau pribumi, yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian yang justru tidak memiliki basis berjuis yang tangguh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan. Masa Orde Baru. Masa Orde Baru lahir ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Sepersemar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau, sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah yaitu memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Dan MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan serta program stabilisasi dan rehabilitasi. Next. Adapun kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru sebagai berikut. Yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, yaitu pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang. Yang kedua, swasembada beras. Pemerintah Orde Baru menitikberatkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian, karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik. Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian, seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis. Dan yang ketiga ialah pemerataan kesejahteraan penduduk. Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mareta. Adil. Rasa reformasi. Gerakan reformasi terjadi atas tuntutan rakyat kepada pemerintah. Jadi munculnya reformasi ini karena ada penyelewengan dan perlakuan tidak adil pada era Orde Baru. Ketidakadilan tersebut terjadi di berbagai bidang, yaitu politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Reformasi merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru, atau merombak segala tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berbau Orde Baru. Era reformasi atau era pasca Soeharto dimulai pada tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, dan digantikan oleh Wakil Presiden pada saat itu, yaitu B.J. Habibie. Next. Perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Jadi pada awal masa reformasi, Indonesia masih dilanda krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi pun akhirnya terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi. Yang pertama pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie menetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi. Beberapa kebijakan tersebut ditujukan untuk penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Kemudian menerapkan
independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Kemudian melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000. Kemudian yang terakhir membentuk lembaga pemantau dan penyelesai masalah utang luar negeri. Next. Kemudian yang kedua ada pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Kondisi keuangan negara juga sudah mulai stabil. Namun, pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kembali melemah, hingga mencapai 12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Kemudian dilanjutkan oleh Eliana. Pemerintahan pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil stabil dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat pertumbuhan inflasi relatif lebih rendah dan cadangan devisa cukup stabil. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk permasalahan ekonomi antara lain, 1. Meminta penundaan pembayaran utang, 2. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri, 3. Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Dan pemerintahan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian ini juga mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat pada rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5-6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Dalam penyelenggaraan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, antara lain, 1. Mengurangi subsidi BBM. Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran terbebaninya APBN. Oleh karena itu ditetapkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan menimbulkan kenaikan harga BBM. 2. Pemberian bantuan langsung tunai. Pemberian program ini diselenggarakan sebagai respon kenaikan BBM dan bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. 3. Pengurangan utang luar negeri. Pengurangan utang luar negeri dalam rangka mengurangi utang luar negeri ini. Pada tahun 2006 pemerintah Indonesia melunasi sisa utangnya ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Dengan pelunasan ini, Indonesia sudah tidak lagi berkewajiban mengikuti syarat-syarat IMF dan dapat mengurangi kebijakan ekonomi nasional dan dapat memengaruhi kebijakan ekonomi nasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada masukan, tanggapan maupun kritikan, silakan berikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.